Ratu Iblis yang bernama Putana ini adalah iblis pertama yang dikirim Kansa untuk membunuh Krishna. Pada saat itu Krishna masih berumur 2 bulan dan Kansa menyuruh Putana untuk membunuh setiap anak yang baru lahir pada saat itu. Nah, Putana langsung pergi ke Perindapan untuk mencari anak yang bernama Krishna. Ia mendengar dari warga Perindapan bahwa ada anak yang baru lahir dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Putana juga mendengar bahwa anak itu bernama Krishna. Putana langsung tahu bahwa anak inilah yang dimaksud Kansa yang merupakan malaikat mautnya. Putana langsung mencari cara untuk bisa membunuh Krishna. Ia lalu mengambil racun seekor ular dan memasukkan racun itu ke payudaranya. Ia berpikir bahwa nantinya Krishna akan dibunuh dengan cara disusuinya olehnya. Ia akan membunuh Krishna, lalu ia pergi ke Perindapan. Nah, salah satu teori menafsirkan bahwa Putana ini adalah musuh pertama yang dihadapi oleh Sri Krishna. Selanjutnya banyak setan yang dikirim oleh Kansa untuk membunuh Krishna. Sesampainya Putana di Perindapan, di sana ia berpikir bahwa jika ia menemui Krishna dengan wujud raksasa, maka semua warga Perindapan akan lari ketakutan. Ia lalu merubah wujudnya menjadi wanita cantik dan berjalan menuju rumah Krishna. Di perjalanan warga Perindapan sangat terpesona dengan kecantikannya, sampai-sampai mereka lupa akan pekerjaan mereka. Putana bertanya kepada salah satu warga Perindapan. Ia bertanya di manakah rumahnya Krishna. Mereka menjawab, apakah kau adalah Dewi yang turun dari langit dan ingin memberkati Krishna? Jika memang iya, kami akan mengantarkan Anda ke rumah Krishna. Lalu mereka mengantarnya ke rumah Krishna. Dalam Wisnu Purana secara eksplisit disebutkan bahwa Putana harus bekerja dalam kegelapan, melambangkan kurangnya penerangan. Cincin telinganya dideskripsikan tidak bersinar, akan tetapi bergetar, menandakan bahwa sifat Putana tidak stabil. Mitos Putana sangat penting tidak hanya untuk citra yang ditampilkannya, akan tetapi untuk intensitas penggambaran citra tersebut dan frekuensi pengungkapan mitos itu sendiri di India. Ketika sesampainya Putana di rumah Krishna, Yasoda terkejut melihat seorang wanita yang begitu cantik mengunjungi rumahnya. Ia mengira bahwa itu adalah jelmaan Dewi Laksmi. Putana langsung bertanya di mana keberadaan Krishna. Putana berkata bahwa dia ingin memberkati Krishna karena anak ini sangat kuat. Lalu Yasoda mengantarnya bertemu dengan Krishna. Setelah melihat Krishna, Putana merasakan kekuatan energi yang luar biasa dan dia harus berhati-hati dengan Krishna. Meskipun Putana datang dengan niat jahat, ia digambarkan senang melihat Krishna dan naluri keibuannya sangat baik. Putana menyadari bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Ia melihat wujud asli Krishna. Akan tetapi Putana lalu ingat kepada Raja Kansa. Ia berkata bahwa ia harus segera membunuh Sri Krishna. Jika tidak, ia akan memusnahkan segala iblis yang ada di dunia ini. Putana lalu sadar bahwa dia adalah Ratu Iblis. Dia tidak boleh terpesona melihat manisnya Krishna kecil ini. Ia lalu menjalankan perintah Raja Kansa dan berusaha berhati-hati untuk mendekati Krishna. Ia lalu berusaha mendekati Krishna dengan sangat hati-hati. Akan tetapi melihat tingkah Putana yang aneh, Yasoda mulai mencurigai Putana. Lalu Putana meminta izin pada Yasoda bahwa dia ingin menyusui anaknya. Yasoda pun mengizinkannya. Putana lalu membawa Krishna keluar dan menyusuinya. Ia mengira bahwa setelah Krishna meminum susunya, Krishna akan mati. Tetapi hal ini berbalik padanya. Krishna malah menghisap seluruh energi, kekuatan, dan daya tahan tubuh Putana. Putana lalu kehilangan kendalinya, lalu berteriak, dan semua warga Perindapan mendengar teriakan Putana dan langsung menuju ke rumah Krishna.
Putana langsung berubah ke wujud aslinya, yaitu menjadi raksasa dan berlari hingga jatuh. Putana berteriak memohon pembebasannya, tetapi sia-sia dan akhirnya dia mati. Nah, selanjutnya orang-orang di sana memotong tubuh Putana dan membakar tubuh Putana. Asap harum keluar dari tubuhnya. Nah, ini menandakan bahwa Putana telah disucikan oleh Sri Krishna, dan akhirnya Putana menuju ke surga, terbebas dari segala ikatan dari Raja Kansa. Begitulah cerita, semoga dapat menghibur. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata.